orang yang bisa masuk sombong karena merendahkan orang lain. Jadi kembali ke materi yang kemarin, kalau kita itu buat buruk pada orang lain karena kita itu merendahkan dia, sombong dia, itu kita bisa masuk dengan orang yang sombong. Nah, pengertian bakhil ini saya mengambil di beberapa kitab. Itu disampaikan bahwa bakhil atau mikir ialah menahan harta yang seharusnya ia keluarkan. Di menahan harta, itu orang pakai duit, tak saja nih, duit dipakai. Termasuk tadi itu contohnya yang saya contohkan di awal itu adalah orang yang punya tanggungan utang. Kalau saya utang berapapun itu harus dibayarkan, harus dikembalikan. Tetapi kalau kita menahan, kita tidak mau membayar itu, termasuk kita dengan orang yang menagih, orang yang zalim. Termasuk adalah kita tidak mau membayar zakat karena kita wajib. Kemudian ulama lain di kitab Tata Arifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak pernah ditahan atau dicegah. Misalnya ya itu dengan pakai seperti itu. Apa contohnya yang menahan itu dirinya sendiri? Contohnya gini Pak, kita bakhil dengan diri kita. Contohnya itu adalah kita sakit, nilai sakit kepala. Terus orang yang sakit itu ya punya kewajiban untuk berubah. Jadi tidak boleh kita itu sakit terus bagaimana satu bati gitu. Kita harus ada upaya untuk berubah. Nah, kalau dilandasi bahwa eman-eman ketoknya duit, itu termasuk kita bakhil dengan diri kita sendiri. Itu sederhana mawon. Misalnya diri itu kesel banget, jangan capek sehingga ibadah kita itu terganggu. Boleh pas kesel dulu, syukur itu pengennya pernah terus, bersyukur pengennya pernah, ada kesel lagi. Atau pas bekerja atau misi pengajian untuk ini capek kan terus ikut semangat sholat. Nah itu harus diatasi. Atasi yang pertama kan bisa istirahat, atasi yang kedua bisa minum suplemen, atasi yang ketiga bisa kita pijet misalkan. Nah kalau kita eman-eman atau di bawah itu termasuk bakhil dengan dirinya sendiri. Kalau kita jadi ya kalau kita punya duit, misalkan kita harus pijet kepenak gitu. Nanti kalau kita punya duit itu bisa lain kalau pengen rekreasi tempatnya ya makan bismillah. Jadi tidak ditahan-tahan uangnya kalau punya. Jadi makanya kalau kita memiliki, karena memang kita atau kita memiliki satu tempat untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan dari mana? Jadi bahwa itu ke pantai itu niatnya adalah menikmati keagungan Allah. Itu waktu gimana? Punya duit makan. Anak-anak pas liburan, terus kemana ya? Bahkan kita udah ngomong, pokoknya untuk diri sendiri itu juga penting. Jadi itu kita dapatkan, ya badan itu juga harus kita jaga. Jangan sampai kita sulit dengan diri kita sendiri. Namun
Di sisi lain jangan sampai kita terlalu boros juga, karena sesuatu yang boros itu menyakitkan. Ini sebenarnya kita di posisi yang di kemudian ragam dan jenis atau sifat wakil. Yang pertama ini di jalur itu saya kutip wakil dalam masalah akal. Nah itu kita perlu dengan tadi. Bisa juga ada orang yang wakil dengan ilmunya, wakil dengan ilmu yang dia miliki. Itu juga ternyata buruk. Nah ini kan ilmu itu berdialog, disimpan-simpan di dunia. Maka saat ini akan membuat paten, kekayaan intelektual. Siapa yang menggunakan ilmu saya maka harus dibayar. Tentang paten itu ilmu. Ada juga yang saya itu tadi. Tapi ya terus kemudian orang berdalih. Nah, aku penelitian ini sulit lagi. Bagaimana penelitian sampai 1 miliar, 2 miliar, 1 penelitian. Sehingga kemudian ini barang mana ini tidak boleh disebar-sebarkan mulai. Padahal dalam konteks agama ilmu itu tidak boleh disimpan-simpan, tidak boleh untuk dirinya sendiri. Yang paling kata itu yang disimpan apa? Dulu itu udah disimpan lagi. Jadi di paten ya, atau soto ini gini, ya, saya menggunakan kupon baru dulu bisa dibuat. Itu termasuk dia pakai juga. Nah kalau dihubungkan dengan rezeki, maka dia jadi pesaing, kan kita begitu. Guru bodoh kan sudah dipesaing itu. Ini memang kemudian kita kembali ke ketika kita mengatakan dari Allah, kita mestinya nanti rezeki itu mestinya kembalikan sama. Jadi ilmu itu termasuk yang kadang-kadang menjadi bahan kepikiran. Jadi kita harus bahkan ada orang yang ilmu ini lah bakal tak sebagai. Soalnya kalau ada ilmu ini lah sebagai murid itu lebih pintar daripada aku. Kata terjadi. Jadi ilmu ini itu memang disimpan. Nah, orang yang menyimpan ilmu itu karena dilandasi dengan pikiran, karena kebahagiaannya dia bisa rusak. Apa? Seseorang yang tidak tahu ilmunya terus dia bisa melanggar. Terutama ilmu agama tidak boleh disimpan-simpan, tidak boleh Nah, terus kemudian ini tingkat makin itu orang tingkatan. Orang yang orang pelit yang paling buruk ialah seseorang yang makin pada dirinya sendiri yang sedang punya betul. Karena ngomong orang bukan dalam kantong itu termasuk makin. Kemudian yang kedua pelit dengan perkara yang digunakan seperti wakil dalam masalah sedekah atau enggan memiliki jalan kepada orang lain atau meminjamkan tamu dan sifatnya semua. Jadi itu termasuk raja wakil itu takut duit tamu ini orang disuguhi langsung kosong. Jadi orang salah satu orang yang bagus adalah dia punya tamu, ada tamu yang orang disuguhi. Dan ketika itu masalah tamu kadang-kadang sendiri. Mas jadi rumah saya paling sedikit mas saya gunakan terus uang. Nah itu memang tidak ada kewajiban untuk tetapi kalau itu sudah beberapa saat sampai sempat itu membuat itu maka sangat mulia kalau kita itu kemudian memberi tamu tetapi
Dan juga orang yang bagi wilayah bagian itu dia tidak mau memberi utangan barang. Tapi utangan di kitab ini sebetulnya ya utangan yang untuk kebutuhan pokok, Pak. Dan memang sesungguhnya orang yang utang itu yang dibolehkan kalau saja itu kebutuhan pokok. Misalkan hari ini saya tidak punya beras, saya tidak punya makanan. Orang sedina orang noleh, itu baru boleh utang. Dan yang dihutangi itu wajib membeli kalau itu untuk kebutuhan pokok, terutama untuk makan. Di kitab ini, misalkan ada tetangga yang hari itu tidak punya duit untuk bayar untuk beli beras, terus dia datang ke kita, dia utang. Kalau kita punya, itu wajib dibeli. Kalau tidak, kita termasuk golongan orang yang fakir. Untuk makan boleh, Pak. Untuk makan atau untuk kebutuhan pokok. Jadi konteks di membeli pinjaman pada orang lainnya adalah untuk kebutuhan pokok. Nek utang digonya motor itu, Pak. Wah, ini opsional. Nah, ini untuk percaya ya di ya. Nek orang dapat dipercaya dibantu separuh orang kabeh. Jadi pertama terjadi nopo kredit motor itu dilalai pas untuk dibuat gitu. Terus motor rumah dan dijual. Terus dia milih mungkin kancil motor. Ini sampai mas belum kalau ini lemah rumah ini. Ini tahu kapan? Dan yang percaya gini di sini ternyata masalah main-main mungkin itu belum bisa. Nah itu sudah yang kalau untuk kebutuhan dari sebuah itu opsional. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok untuk makan, jadi kita tanya Pak Gubernur ambil apa itu beras beli, dan air di rumah. Kalau syukur kita punya beras di rumah, ya pas-pasan. Kalau syukur untuk beras, ini saya beli beras itu mulia. Jadi jangan sampai kita melihat tetangga kita kelaparan, kita kekenyangan. Itu sebenarnya setelah selanjutnya. Jadi disambung lain waktu ini masih ada beberapa penyebab, terus kemudian bahaya